Ding! Terdeteksi tuan rumah sedang menonton video ini. Apakah akan segera diikat nikmati sistem kehidupan? Tuan rumah hanya perlu melakukan nikmati hal-hal dalam hidup bisa mendapatkan hadiah. Memindai wanita dengan nilai penampilan di atas 85 dapat langsung diikat. Awalnya saya pikir ini hanya sebuah lelucon. Tapi seiring dengan tangan saya yang tidak bisa dikendalikan, muncul 3 kepala anjing. Detik berikutnya, pengikatan berhasil segera dapatkan 10 juta nikmati dana. Ditambah dengan sebuah mobil Xiaomi Su7 Ultra. Mengingat tuan rumah pengikatan pertama sistem memberikan penguatan tubuh suci emas sekali. Tubuh tuan rumah akan segera mencapai kondisi yang sempurna. Selamat menyambut tahun baru, semoga tuan rumah melesat tinggi. Mencapai puncak kehidupan. Setelah pusing, saya terbangun dari tanah. Apa yang sedang terjadi? Setelah bangkit, saya merasa tubuh saya sangat tegang. Saya melangkah cepat masuk ke kamar mandi. Sialan. Apa situasi ini? Saya melihat diri saya di cermin. Tidak hanya fitur wajah saya menjadi lebih menonjol. Kulit saya juga lebih halus. Bahkan tubuh saya juga bugar seperti atlet top. Saat itu juga, terdengar suara ketukan di pintu. Ketika pintu dibuka, aroma lembut masuk ke hidung saya. Terlihat seorang wanita cantik berkulit putih mengenakan gaun renda merah. Wanita cantik berdiri di depan pintu. Bajingan. Dia menutup matanya dengan kedua tangan dan mulai berteriak. Aku baru sadar kalau aku belum memakai pakaian. Maaf ya. Apa kabarmu? Tadi aku baru saja berolahraga. Terlupa memakai pakaian. Li Ruoxi sedikit membuka celah dengan kedua tangannya dan dengan manja berkata, kalau begitu cepatlah pakai. Oh, segera. Aku berbalik dan masuk ke dalam rumah untuk mengenakan kaos. Li Ruoxi melihatku dengan terkejut. Kamu melakukan operasi plastik. Memikirkan perubahan tubuhku, aku tertawa. Aku seorang pria besar, ngapain harus operasi plastik? Bukankah aku selalu terlihat seperti ini? Dia menggulung matanya dan wajahnya sedikit memerah. Suka diri sendiri. Dan tubuhmu itu. Kapan juga tubuhmu jadi sebaik ini? Aku tersenyum lebar. Hehe. Itu karena sebelumnya kamu terlalu sibuk untuk mengamatiku dengan serius. Sebenarnya aku selalu terlihat cukup tampan. Dan aku sering berolahraga akhir-akhir ini. Ya, begitulah pria. Harus lebih bersemangat sedikit. Ada keperluan apa kamu datang hari ini? Masuk dan katakan saja. Li Ruoxi duduk lalu melirik ke Xiaomi Su7 di meja. Kunci mobil Ultra. Melihatku dengan bingung. Ini kunci mobilmu. Oh. Mobil yang aku beli sebelumnya. Baru saja sampai hari ini. What's wrong? Li Ruoxi terlihat berpikir sejenak lalu berkata. Xiaomi Su7 MU. Ultra bisa dibeli oleh siapa saja. Kenapa kamu masih menyewa rumah di sini? Apakah mungkin kamu adalah anak orang kaya yang keluar untuk merasakan kehidupan? Aku bicara sembarang. Aku bukan anak orang kaya. Sebelumnya aku punya sedikit keadaan khusus. Nanti jika ada kesempatan, akan kujelaskan padamu. Tapi kamu datang tepat pada waktunya. Aku sedang memikirkan untuk mengirim pesan dan memberitahu bahwa aku siap untuk menyewa. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan mengakhiri sewa. Aku juga sudah cukup stabil di Lincheng. Beberapa hari ke depan aku berencana untuk melihat rumah. Mendengar itu, Li Ruoxi terlihat sedikit terkejut. Apa kamu menjadi kaya dalam semalam? Membeli mobil dan rumah pula? Tidak. Aku sebelumnya berbisnis dan mendapatkan sedikit uang. Bukankah itu untuk memperbaiki kualitas hidupku? Saya tersenyum sambil menggaruk kepala. Baiklah, Li Ruoxi mengatakannya. Tapi dia sebenarnya tidak percaya. Lagi pula, dia sudah hampir berusia 30. Dia memiliki 3 atau 4 properti yang disewakan di Haicheng. Setiap bulan, dari sewa saja dia bisa mendapatkan lebih dari 20.000. Dalam kehidupan, dia masih sangat kelas menengah. Dia juga sudah cukup banyak bertemu orang kaya. Seperti saya, mengendarai Xiaomi Ultra. Tinggal di apartemen 1 kamar dan 1 ruang tamu miliknya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat. Kak Li, ada apa kamu datang mencariku? Saya menatap Li Ruoxi di depan saya tanpa berkedip. Sejak saya mengubah tubuh saya, mataku sekarang memiliki daya tarik yang unik. Melihatnya membuat wajah Li Ruoxi memerah dan jantungnya berdebar. Seketika, dia bahkan lupa mengapa dia datang. Jadi, Oh ya, saya datang untuk memberitahumu tentang masalah sewa. Tapi kamu juga tidak rencana untuk menyewa lagi. Kalau begitu, tidak perlu dibicarakan lagi. Setelah Li Ruoxi dan saya saling menatap selama 1 detik, dia menundukkan kepala dengan tatapan samar. Mengulurkan tangan untuk merapikan poni yang menutupi wajahnya. Saya tersenyum. Tiba-tiba teringat sesuatu. Oh ya, bagaimana bisa saya lupa fungsi pemindaian? Li Ruoxi usia, 28 tahun tinggi, 165 cm berat badan, 53 kg penampilan, 86 bentuk tubuh, 881 jumlah hubungan, 2 saat ini lajang. Li Ruoxi telah mencapai standar penilaian sistem tuan rumah dapat memilih apakah akan mengikat hubungan afinitas dengan orang ini.
Saya menjawab dalam hati tanpa ragu. Mengikat. Li Ruoxi, baik dari segi penampilan maupun tubuhnya, bisa dibilang termasuk kategori atas. Kesempatan baik seperti ini, tidak diikat, tunggu apa lagi? Dan ada pepatah yang mengatakan dengan baik. Di masa muda tidak tahu betapa baiknya kakak. Salah menganggap adik sebagai harta. Gadis yang sedikit lebih tua, dalam banyak hal, masih cukup baik. Pengalaman di berbagai aspek juga kaya. Afinitas Li Ruoxi terhadap tuan rumah meningkat menjadi 16. Kedua orang itu sejenak tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Suasana tiba-tiba menjadi tenang. Kedua orang itu hanya terpisah jarak 5 atau 60 cm. Wewangian yang tercium dari tubuh Li Ruoxi melingkari sekeliling. Suasana menjadi sedikit canggung sejenak. Saya menyipitkan mata. Tanpa sadar, saya melirik ke arah dada Li Ruoxi. Aku menelan ludah. Dalam hatiku, rasa gelisah tak terkendali muncul. Untuk memecahkan suasana canggung ini, aku teringat sesuatu dan buru-buru membuka mulut. Oh iya, Kak Li, apakah kamu punya teman yang menjual rumah? Mendengar itu, Li Ruoxi terkejut sejenak. Entah kapan wajahnya kembali memerah. Oh, yang ini? Jangan bilang, ada satu. Memang, rumah yang dijual teman saya itu tidak murah. Tahu tentang Sengkai Manor? Wah, rumah dengan pemandangan laut di pusat kota. Tidak hanya bisa langsung tinggal, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas lengkap. Tempat yang tidak terjangkau bagi orang biasa. Aku tersenyum tipis dan melihat ke arah Li Ruoxi. Saya akan melihat hutan senda. Kak Li, kapan kamu ada waktu untuk menanyakan itu untukku? Li Ruoxi menatapku. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang terkejut dan tidak terduga. Masih ada sedikit rasa malu yang sulit terdeteksi. Kamu benar-benar berencana untuk membeli Sengkai Manor, ya? Di sana, sembarang rumah harganya sudah beberapa juta. Yang termahal bisa mencapai 10-20 juta. Saya tersenyum percaya diri. Aku tahu. Mari kita lihat dulu. Jika ada tipe rumah yang cocok, beli saja. Baiklah. Li Ruoxi mengeluarkan ponsel dan melakukan panggilan. Sudah disepakati. Jika kamu mau pergi, besok saja. Li Ruoxi berkata sambil melangkah kembali ke pintu. Tiba-tiba dia berbalik dan berkata dengan serius. Jangan selalu memanggilku Li Jie. Apakah saya terlihat sebegitu tua? Setelah orang itu pergi, saya duduk di sofa dengan agak terburu-buru. Wajah saya penuh dengan relaksasi dan kenyamanan. Selama hidup saya belum pernah merasa begitu percaya diri. Ternyata, pria harus kaya agar merasa percaya diri. Afinitas Li Ruoxi terhadap tuan rumah meningkat menjadi 30. Kenal. Pagi-pagi di hari berikutnya, saya sudah berhubungan dengan Liu Ruoyan. Lalu saya mengemudikan mobil ke pintu kompleks rumahnya. Terlihat Li Ruoxi mengenakan gaun hitam dengan rendah. Di tangannya, dia membawa tas kecil bermerek Chanel. Li Ruoxi melihat mobil sport di depannya. Dengan sedikit terkejut, saya menarik pintu mobil dan duduk di dalam. Ini adalah Xiaomi Su7 Ultra yang baru saja kamu beli. Iya, keren, kan? Saya berhasil mendapatkannya begitu baru diluncurkan. Bagaimana? Mengemudikan mobil ini untuk menjemputmu. Pasti terlihat keren. Saya berkata sambil bercanda. Tentu saja. Pengalaman langsung menjadi luar biasa. Tidak heran kamu ingin melihat Shanghai Villa. Mengemudikan mobil ini memang sepadan untuk tinggal di sana. Li Ruoxi berputar dan menghela napas. Mendengar itu, sudut mulut saya terangkat. Semua orang bilang mobil mahal dan wanita cantik adalah pasangan yang sempurna. Saya rasa posisi ini harusnya untukmu, Nona Liu. Li Ruoxi tersenyum malu. Kamu memang pandai berbicara manis. Lalu berpura-pura marah. Kenapa kamu masih memanggilku Kak Li? Saya tersenyum dan menggaruk kepala. Oh, yang itu ya? Itu, saya ubah. Saya masih belum terbiasa dengan ini. Keduanya mengobrol. Tanpa sadar, mereka telah tiba di penjualan Shanghai Villa. Setelah memarkir mobil, seorang gadis yang memakai pakaian formal melangkah keluar. Ye Xiaoman menjawab dan melihat ke arahku sambil mengulurkan permata yang lembut. Su Yang. Li Ruoxi melihat orang yang datang dan melambai sambil memanggil. Seing Agel Named Xiaoman berjalan anggun ke arah sana. Dia memiliki kulit yang bersih dan halus. Wajahnya sangat cantik. Dia mengenakan kemeja putih. Dada tinggi. Bagian bawahnya adalah rok hitam yang ketat dengan kaos kaki hitam. Rambutnya ditarik rapi menjadi ekor kuda tinggi. Saya menutup pintu mobil dan juga menengadah. Setelah melihat saya, dia terlihat terkejut. Wah, bukan main. Nama? Ye Xiaoman usia? 27 tahun tinggi, 167 cm berat badan, 54 kg penampilan, 88 bentuk tubuh, 90 jumlah hubungan, 3 saat ini lajang. Saya tidak berpikir panjang dan langsung mengikatnya. Kalian sudah datang. Suara Ye Xiaoman manis sekali. Dia berjalan ke samping dua orang dan tersenyum. Ye Xiaoman mengangguk lalu melihat ke arah saya dan mengulurkan tangannya yang lembut. Ini adalah teman yang saya bicarakan kemarin. Su Yang.
Dia ingin melihat rumah di Senai Manor. Baik. Ye Xiaoman mengangguk dan melihatku sambil mengulurkan permukaan lembutnya. Tuan Su, halo. Saya adalah manajer penjualan Senai Manor, Ye Xiaoman. Berikutnya, saya akan memandu Anda dalam tur. Saya tersenyum sopan, menggenggam tangan Ye Xiaoman sebentar lalu melepaskannya. Halo, halo. Anda tidak perlu begitu sopan. Ruosi dan saya juga berteman. Kantor penjualan Villa Senhai dibangun dengan sangat megah dan mewah. Secara keseluruhan, didominasi oleh warna hitam dan emas. Sangat mirip dengan gaya dekorasi hotel Bulgari. Ye Xiaoman tersenyum sambil memperkenalkan informasi tentang Villa Senhai. Mendengar dia terus-menerus menjelaskan. Saya memotong pembicaraannya dan bertanya, apakah saat ini ada unit yang tersedia untuk tipe lantai besar? Saat ini hanya gedung nomor 3 yang memiliki 300 meter persegi dan 355 meter persegi. Sisanya adalah gedung bertingkat. Baiklah, yang ini saja. Yang di lantai 8, 355 meter persegi. Saya menunjuk salah satu dari unit tersebut dan berkata, jadi ini sudah dipastikan. Ye Xiaoman dan Li Ruoxi sedikit terkejut. Mereka berdua tidak menyangka saya akan memutuskan secepat ini. Ye Xiaoman berkata sambil mengambil kalkulator. Untuk tipe 300 meter persegi, harga per unit yang kami tawarkan adalah 20.000. Total harganya adalah 6,3 juta. Sesuai dengan 30. Uang muka kira-kira memerlukan 1,89 juta. Jumlah ini mungkin agak besar. Lihat apakah ini uang muka penuh atau melalui pinjaman. Saya menunggu Ye Xiaoman selesai bicara, lalu tersenyum. Uang muka itu apa? Kamu tidak tahu uang muka? Ye Xiaoman terdiam karena pertanyaan saya. Li Ruoxi di samping juga melihat saya dengan kaget. Kamu bahkan tidak tahu tentang uang muka tapi datang untuk membeli rumah. Saya melihat ekspresi keduanya dan tersenyum sedikit sombong. Kenapa kalian terburu-buru? Saya belum selesai bicara. Maksud saya adalah, uang muka itu apa? Apakah saya membutuhkannya? Bayar tunai saja langsung. Kedua orang itu tertegun. Mereka menatap saya dengan mulut terbuka tidak percaya. Namun segera Ye Xiaoman kembali normal. Dia sudah bekerja hingga posisi manajer penjualan. Dia sudah melihat cukup banyak orang kaya. Namun orang-orang tersebut umumnya berusia 3 atau 40. Orang-orang sukses berusia 4 atau 50. Setelah mendengar saya selesai bicara, dia terkejut. Bahwa saya begitu muda. Bahkan bisa mengeluarkan hampir 6 juta sekaligus. Ini membuatnya sedikit terkejut. 630.000 bayar tunai. Apakah kamu yakin? Li Ruoxi bertanya dengan wajah bingung. Tentu saja yakin. Saya tidak suka merasa berhutang. Kalau tidak, jangan beli. Jika mau beli, harus bayar tunai. Kenapa saya merasa ucapanmu sedikit mengada-ada? Kata-katamu membuatku ingin memukulmu. Li Ruoxi menatapku dengan marah. Saya tersenyum nakal. Mengangkat alis ke arah Li Ruoxi. Ye Xiaoman tertawa dan berkata, maka saya akan pergi mengambil kontrak rumah sekarang. Silakan duduk sebentar. Pukul 4 sore. Akhirnya saya menyelesaikan semua prosedur. Aku bersandar di sofa dan menghela napas panjang. Akhirnya selesai juga. Sangat melelahkan. Membeli rumah jauh lebih melelahkan daripada membeli sayur. Li Ruoxi melirikku. Tolong berhenti mengada-ada. Aku menatap Li Ruoxi di depanku dan tersenyum. Kakak, apakah ada yang perlu dilakukan malam ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Li Ruoxi berpura-pura hati-hati menggeser posisinya sedikit ke samping. Ada apa? Ayo saya traktir makan. Sekalian minum sedikit. Pada hari bahagia seperti ini, tidak minum sedikit rasanya aneh. Kamu adalah salah satu dari sedikit temanku di Haicheng. Ketika saya membeli rumah, orang pertama yang saya pikirkan adalah kamu. Yaitu mengajakmu untuk merayakannya bersama. Li Ruoxi duduk kembali di sampingku dan tersenyum. 1J1J1. Baiklah, baiklah. Kalau kamu sudah bilang begitu, saya akan berkorban demi sahabat. Tidak perlu berlebihan seperti itu. Kau pikir aku akan memakanmu? Ngomong-ngomong, kamu tanya Xiaoman mau ikut tidak? Li Ruoxi tertawa kecil. Dia pasti mau. Jangan lihat dia serius saat bekerja. Di belakang layar, dia tidak seperti itu. Dan apa yang paling dia sukai? Yaitu makan, bernyanyi, dan minum. Aku berpikir dalam hati. Kontras. Bisa, bisa. Aku suka. Jadi, ajak dia juga. Ding. Terdeteksi bahwa afinitas Li Ruoxi terhadap tuan rumah telah meningkat menjadi 60. Sekarang berikan tuan rumah sebuah pecahan McLaren Senna. Kumpulkan 5 lembar untuk ditukar dengan McLaren Senna versi senilai 23 juta. Aku terkejut seketika. Dalam hati sangat bersemangat. Mobil super seharga lebih dari 20 juta itu keluar. Itu tidak lebih mengesankan daripada Xiaomi SU7 Ultra. Tapi saya langsung terpikir sesuatu. Tunggu sebentar. Mengumpulkan pecahan itu apa sih? Bermain game. Tapi 5 kartu itu sepertinya tidak akan lama untuk dikumpulkan. Itu juga tidak masalah. Ding.
Terdeteksi bahwa tuan rumah membeli set pertama, rumah dalam hidup dan merasa sangat baik dan sangat menikmati hadiah 3 juta yuan telah ditransfer ke akun tuan rumah. Hadiah yang berturut-turut hampir membuatku bersuara. Saya cepat-cepat menutup mata dan berpura-pura istirahat. Untuk menutupi kegembiraan di dalam hati, Li Ruoxi melihatku sedang beristirahat. Dia bangkit untuk mencari Gu Xiaoman membahas rencana makan malam. Tidak lama kemudian, lebih dari 1 jam berlalu. 5:30. Ye Xiaoman muncul tepat waktu. Dia saat ini sudah mengganti lembar kerja. Dengan gaun renda merah yang lebih menonjolkan tubuhnya. Wow, kakak Xiaoman. Penampilanmu ini benar-benar menunjukkan pesona. Ya, ini tingkat dewi sekali. Saya berdiri dengan mata berbinar. Mengacungkan jempol kepada Ye Xiaoman. Ye Xiaoman berpura-pura malu dan tersenyum sedikit ketika melihatnya. Apakah ada? Setiap hari saya tidak tahu harus memakai apa. Dengan tubuh dan penampilanmu, apapun yang kau pakai tidak akan terlihat baik. Pakailah apa saja. Li Ruoxi mendengarkan perkataan itu dan membalikkan mata di samping. Kapan mulutmu menjadi begitu licin? Saya benar-benar memberi pujian dengan tulus. Di mana yang berminyak? Saya orang yang sangat jujur. Baiklah, baiklah, baiklah. Li Ruoxi dengan wajah jengkel berjalan ke sisi Ye Xiaoman. Memeluk lengannya. Keduanya berjalan keluar terlebih dahulu. Setelah keluar dari kantor penjualan, ketiga orang itu tiba di depan restoran barbecue Jepang. Ketiga orang itu baru saja keluar dari mobil. Beberapa pemuda yang lewat langsung melemparkan tatapan iri dan cemburu ke arah saya. Saya melihat kerumunan yang tidak jauh dan tersenyum dalam hati. Perasaan yang bisa membuatku tampil percaya diri tanpa sadar. Itu benar-benar terlalu baik. Ketiga orang itu baru saja duduk tidak lama. Tidak lama kemudian, seseorang mendekat dari jauh. Seorang pria muda yang mengenakan jas santai. Dia berjalan melewati kerumunan dan langsung menuju kami bertiga. Kemudian dia merapikan kerahnya. Sambil memandang Li Ruoxi, dia tersenyum sopan dan berkata, "Wanita cantik ini. Halo, bolehkah saya menambahkan Anda di WeChat untuk berkenalan?" Li Ruoxi mengernyitkan dahi dan menatap ke atas. "Kamu siapa? Saya juga datang ke sini untuk makan. Saya merasa kamu punya aura yang sangat baik. Jadi saya ingin mengenalmu." "Terima kasih ya. Tapi saya tidak suka menambahkan orang asing di WeChat." Orang ini tersenyum dan tidak merasa putus asa. Dia berkata lagi, "Kita sudah berbicara 2 kalimat. Sekarang kita tidak bisa disebut orang asing, kan?" Li Ruoxi bersiap untuk menolak sekali lagi. Saya memberinya tatapan yang menyiratkan saya akan datang. Segera saya memutar leher saya dan berdiri untuk melihat pria berjas itu. Begitu saya berdiri, suasana ganas tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, itu meluap. Saya menatap pria di depan saya dengan serius. Mengucapkan satu kata. Pria berpakaian jas itu melihatku yang lebih tua 2 kali lipat. Seketika hatinya merasa sedikit ragu. Dia menelan ludahnya dengan sedikit enggan. Dia kembali melirik Li Ruoxi. Lalu berbalik dan pergi. "Wah, Su Yang, tadi kamu benar-benar terlihat sangat tampan. Tahu tidak, kekuatan pacar kamu luar biasa." Ye Xiaoman di sampingku menatapku dengan mata berbinar dan berkata, "Benarkah?" Aku tersenyum puas. Orang seperti ini sudah sering aku lihat. "Apa? Mau berkenalan?" Dia memang seorang yang cabul tua. Li Ruoxi setelah kejadian tadi. Perasaannya terhadapku meningkat tak terduga. Dia menatapku dan berpura-pura tenang sambil berkata, "Tadi kamu terlihat sangat menakutkan. Kalau tidak menakutkan, bagaimana mungkin bisa menakut-nakuti orang?" "Ya, lelaki. Ketika saatnya menakutkan, harus sedikit menakutkan." Pria yang bersembunyi di balik wanita itu bukanlah pria sejati. "Benar kan?" Ye Xiaoman mengedipkan mata padaku. Ding. Terdeteksi Ye Xiaoman afinitas terhadap tuan rumah meningkat menjadi 42, akrab. Hadiah untuk tuan rumah adalah 388.000 dana telah ditransfer ke rekening bank tuan rumah. Saya mendengar suara yang datang dari dalam pikiran saya. Tersenyum tanpa menunjukkan emosi. Ternyata, Ye Xiaoman berbeda setelah selesai kerja. Jelas dia menjadi lebih lepas. Tidak tahu seperti apa dia setelah minum. Ketiga orang itu memesan beberapa hidangan yang terlihat enak dari namanya. Lebih dari 10 menit kemudian, 2 pelayan datang mendorong troli makanan. Mereka secara bergiliran menyajikan makanan di meja. "Ngomong-ngomong, bukankah kamu ingin minum?" Li Ruoxi bertanya sambil mengambil daging domba. Tanpa menunggu saya menjawab, Ye Xiaoman di sampingnya langsung menjawab, "Apa yang enak untuk diminum di sini? Tempat makan ya makan dengan baik saja." "Benar, kan?" Dia berkata sambil menjelingkan mata cantiknya pada saya. Saya tersenyum setuju. "Betul. Minum tetap harus di bar. Tempat ini tidak punya suasana." Li Ruoxi melihat keduanya dan tersenyum putus asa. "Kamu yang memutuskan." 40 menit kemudian, ketiga orang itu sudah kenyang dan puas. Saya datang ke kasir untuk membayar. Total biaya adalah 7.755 yuan. Ding.
Terdeteksi bahwa tuan rumah dalam keadaan gembira setelah menikmati makanan yang sempurna, dan diberi hadiah uang tunai sebesar 280.000 yuan. Saya mengemudikan mobil bersama Li Ruoxi dan Ye Xiaoman. Kami tiba di jalan terkenal di Haicheng yang populer di media sosial. Penampilan dan aura kami bertiga sangat mencolok. Seketika menarik perhatian banyak pejalan kaki. Akhirnya, kami memilih sebuah bar kerajinan bir bernama Yinmi. Tidak lama kemudian, bir dan makanan ringan sudah disajikan. Saya menuangkan bir dengan baik, menggesernya ke depan mereka. Lalu saya mengangkat gelas dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, terima kasih kepada dua wanita cantik ini. Sudah menemani saya keluar untuk merayakan. Mari kita angkat gelas. Ini adalah pertama kalinya kamu membeli rumah. Bukankah kamu seharusnya minum segelas sendiri terlebih dahulu?" Li Ruoxi tersenyum lebar. Dia berkata dengan sengaja, "Baiklah, baiklah, baiklah. Saya akan mengangkat gelas untuk kedua kakak terlebih dahulu." Aku bilang. Lalu saya menghabiskan bir di tangan saya. Kemudian saya menuangkan satu gelas penuh lagi. Ketiga dari kami bersulang. Li Ruoxi dan Ye Xiaoman tersenyum dan mengucapkan selamat. "Selamat untukmu. Saya telah menyelesaikan suatu hal besar dalam hidup." Ye Xiaoman bergerak dengan 9 gelas dan berkata, "Su Yang, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan padamu. Apakah kamu punya pacar?" Saya hanya tersenyum tipis. "Tidak ada. Saya hanya pernah pacaran sekali saat kuliah. Tidak lama kemudian kami putus. Sejak itu, saya belum pernah berpacaran lagi." "Dengan penampilanmu, seharusnya tidak begitu. Kamu bilang kamu hanya pernah pacaran sekali. Kenapa saya tidak begitu percaya?" Ye Xiaoman terus bertanya. Aku bergumam pada diriku sendiri. "Kakak, dulu saya tidak punya uang. Saya juga tidak merawat diri. Seharian di kantor lembur. Dari mana datangnya pacar wanita?" Tapi di permukaan, saya melihat ke arah Ye Xiaoman dan menjelaskan. "Aku bersumpah, benar-benar hanya pernah sekali. Bukan karena saya tidak ingin berpacaran. Cinta itu, pertama-tama harus disukai oleh diri sendiri, bukan?" Saya minum satu gelas lagi. Saya sengaja melihat kedua orang itu dan bertanya, "Lalu kalian bagaimana? Apakah kamu punya pacar? Xuan, bagaimana menurutmu?" Li Ruoxi menjulingkan matanya. "Jika kita punya pacar, apakah kita masih akan keluar makan dan minum bersamamu?" Waktu berlalu dengan cepat. Minuman juga cepat habis. Tanpa sadar, kami menambah 2 pitcher bir kerajinan lagi. Saat ini, Li Ruoxi dan Ye Xiaoman sudah mulai bingung. Terutama Li Ruoxi. Wajahnya memerah. Tubuhnya juga agak goyang. Saya mengangkat tangan untuk melihat waktu. Sudah pukul 12:30 dini hari. "Dua wanita cantik. Apakah kalian masih mau minum? Sepertinya kalian sudah tidak kuat lagi. Bagaimana kalau kita akhiri saja hari ini?" "Tidak bisa. Mari kita lanjutkan minum." Li Ruoxi berteriak sambil mengayunkan tangannya. Mendengar itu, Ye Xiaoman meliriknya. "Masih mau minum? Kamu sudah mabuk." "Siapa bilang saya mabuk? Xiaoman, apakah kamu mabuk?" Li Ruoxi dengan bingung menoleh ke arah Ye Xiaoman. Saya hanya tersenyum bodoh. "Saya melihat kalian berdua sudah mabuk. Jika tidak, nanti kalian akan pingsan karena minum. Bagaimana saya mengantar kamu pulang?" "Pulang? Saya sudah menyiapkan pengisi daya saya. Kamu bilang pulang padaku." Li Ruoxi berkata dengan bingung. Setengah jam kemudian, kami tiba di toko 9. Saya bersiap untuk bangkit pergi ke kamar mandi untuk mandi. Saat saya hendak berbalik untuk bangun, Li Ruoxi dengan bingung mengulurkan tangan lembutnya untuk menarik saya. "Jangan pergi, jangan pergi." Saya menoleh untuk melihat. Terlihat bahwa dia masih menutup kedua matanya. Tapi dia masih terus-menerus mengucapkan sesuatu. "Tidurlah dulu." Saya pergi mandi. Saya perlahan-lahan mengalihkan tangannya. Kemudian saya bangkit dan pergi ke kamar mandi. Segera mandi dengan air dingin. Ding! Terdeteksi tuan rumah suasana hati yang menyenangkan dan sangat menikmati hadiah 1 juta. Ding 3 kali. Terdeteksi tuan rumah saat ini dalam suasana hati yang sangat baik. Beri hadiah kepada tuan rumah Aston Martin DBX 7071 unit. Kendaraan senilai 3,5 juta yuan sekarang diparkir di Hotel West, tempat parkir bawah tanah. Dan mengantar mobil lagi. Masih SUV milik Ding. Bagus, bagus. 707 kaki. V8 besar. Keren sekali. 5 menit kemudian. Dengan suasana hati yang senang, saya selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Saat ini, Li Ruoxi sudah benar-benar tertidur. Saya perlahan-lahan berjalan ke sampingnya dan melihat. Kemudian saya berbalik dan meninggalkan ruangan. Sekalian tutup pintunya. Sampai di ruang tamu apartemen. Saya bersiap-siap berbaring di sofa. Melihat pintu Ye Xiaoman yang terbuka. Lampu di dalam masih menyala. Saya berjalan mendekat untuk melihat. Terlihat Ye Xiaoman entah kapan sudah terjatuh ke lantai. Untungnya ada karpet di bawah tempat tidur. Dia terbaring miring. Rambutnya berantakan. Begitu melihatnya,
Saya tanpa sadar menelan ludah. Segera saya mengangkatnya dan meletakkannya di tempat tidur. Begitu saya meletakkannya, mata Ye Xiaoman yang samar-samar tiba-tiba terbuka. Melihat diriku di depan, dia secara refleks memeluk leher saya. Dengan suara serak, dia memanggil, "Minum." Saya masih bisa minum. Kalau minum lagi, kamu bisa pingsan langsung. Sambil berbicara, menghirup nafas panas satu sama lain. Darah saya kembali berdesir. Saya mengambil keputusan yang tegas. "Apakah kamu demam? Ayo, biar aku bantu cek suhu tubuhmu." 1 jam kemudian, setelah beristirahat sejenak di tempat tidur, lalu dia berdiri dan keluar dari ruangan. Aku pergi ke kamar mandi di ruang tamu. Setelah mandi lagi, begitu, aku pergi ke sofa dan tidur. Saat itu, di dalam kamar Ye Xiaoman, dia dengan lembut menyibak selimut. Wajahnya memerah, penampilannya menawan. Dia mendongak melihat celah pintu kamar. "Ah, ah, kenapa bisa begini? Malu sekali. Bagaimana aku bisa bertemu besok?" Begitu Ye Xiaoman memikirkan hal ini, wajahnya langsung memerah. Namun, karena sifatnya sendiri, dia melihat hal-hal seperti ini dengan santai. Dan dia memiliki kesan pertama yang bagus tentangku. Dalam pandangannya, saya tidak hanya tampan. Tubuhku bagus, kaya, karakterku juga baik. Pria seperti ini, bagi wanita dewasa yang sudah lama lajang sepertinya, daya tariknya sangat besar. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa saya akan melakukan ini. Memikirkan hal ini, dia menghela napas. Dengan wajah merah, dia berbicara pada dirinya sendiri. Orang ini ternyata cukup hebat juga. Ding! Terdeteksi bahwa afinitas Gu Xiaoman terhadap tuan rumah telah meningkat menjadi 65 hadiah 500.000 yuan. Pagi hari berikutnya, pukul 9. Saya bangun dari sofa dalam keadaan bingung. Setelah melihat waktu, saya berbalik dan duduk. Begitu saya duduk, saya melihat Li Ruoxi dan Ye Xiaoman. Pintu kamar keduanya terbuka lebar. Orang-orang di dalamnya sudah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Sudah pergi sepagi ini? Sayang sekali. Saya bahkan berpikir untuk membangunkan mereka lagi. Saya berkata sambil mengeluarkan ponsel dan melihat-lihat. Terlihat ada 2 pesan WeChat yang belum dibaca di layar. Pesan pertama dari Li Ruoxi. "Su Yang, saya tiba-tiba teringat ada urusan di rumah hari ini. Jadi, saya pergi dulu." Nah, tentang itu. Apa yang terjadi tadi malam? Itu adalah sebuah kecelakaan. Cepat lupakan. Dan juga, jika kamu berani membocorkan setengah kata pun, kamu akan mati. Dengar tidak? Aku melihat pesan dan tertawa. Aku berkata sambil mengetik balasan. Saya juga ingin melupakan. Tapi aku tidak bisa melupakan. Pesan lain berasal dari Ye Xiaoman. Saat aku membuka jendela obrolan, aku merasa sedikit cemas. Lagi pula, aku dan Ye Xiaoman baru saja kenal kemarin. Aku sama sekali tidak mengenal Ye Xiaoman. Sebenarnya dia orang seperti apa? Jika dia sangat konservatif tentang hal itu, aku akan mengalami kesulitan. Dengan Li Ruoxi karena dia yang lebih dulu bertindak. Situasinya mendesak. Anak panah sudah dibusur. Harus diluncurkan. Namun dengan Ye Xiaoman, sebenarnya harusnya aku yang menyerang. Seharusnya aku yang aktif bertindak. Aku agak tegang saat membuka jendela obrolan. "Su Yang, tidak kusangka kamu juga cukup hebat. Tapi sebaiknya hal ini hanya kamu dan aku yang tahu. Dan jangan pikir aku tidak tahu tentang kemarin. Apa yang kamu lakukan sebelum datang ke tempatku? Perhatikan lain kali." Aku terkejut melihat pesan yang dikirim oleh Ye Xiaoman. Waduh, sungguh di luar dugaan. Tidak menyangka. Ternyata dia bahkan memujiku. Hahaha. Dia bahkan bilang aku harus hati-hati lain kali. Ini adalah poin penting. Apa masih ada kesempatan lain? Bagus. Aku tersenyum membayangkan. Perasaanku menjadi lebih rileks. Tiba-tiba terpikir. Sistem bahkan memberi hadiah sebuah Aston Martin semalam. Aku mengambil tas dan keluar dari kamar. Turun ke lobi 9 untuk mengembalikan kamar. Sampai di parkiran bawah tanah 9 sesuai yang dikatakan sistem. Versi Black Knight baru dari DBX 707. Terparkir dengan angkuh di tempat parkir. Wow, sangat keren. Aku tidak sabar untuk masuk ke dalam mobil. Melihat interior yang sama sekali berbeda dari 911 Turbo. Aku menyentuh dengan kedua tangan. Kemudi yang sangat berkualitas membuatku tersenyum lebar. Kebetulan hari ini tidak ada kegiatan. Sebaiknya kita kembali ke kota Zuo. Saya punya uang sekarang. Saatnya juga untuk ayah dan ibu menikmati. Tapi harus bertahap. Jika tidak, takut mereka ketakutan. Pertama, berikan masing-masing 100.000. Meskipun ini adalah pertama kalinya mengemudi di jalan tol. Namun dengan dukungan keahlian mengemudi. Mengemudi di jalan tol cukup mudah bagi saya. Dengan cepat, saya mengemudi kembali ke bawah gedung rumah tua di kawasan yang disebut Kingshe. Kemunculan Aston Martin seketika menarik perhatian beberapa pemuda. Setelah semua ini, tempat ini jarang terlihat mobil mewah bernilai jutaan. Setelah pulang,
Makan malam sederhana namun hangat berakhir. Saya habiskan 3 mangkuk nasi sekaligus. Ini adalah makan yang paling nyaman yang saya nikmati dalam lebih dari setahun. Makanan yang paling nyaman dimakan. Saya bersandar di kursi dengan ekspresi bahagia di wajah saya. Ding! Terdeteksi tuan rumah setelah makan makanan yang dibuat ibu setelah itu. Saya sangat bahagia hadiah uang tunai 500.000 yuan. Serta Vacheron Constantin Arloji Tourbillon dari seri Patrimoni. Senilai 900.000 yuan. Wah! Bahkan Vacheron Constantin datang. Setiap hari merasakan seperti membuka kotak misteri itu sangat menyenangkan. Pagi keesokan harinya, saya dibangunkan oleh dorongan ibu saya, Chen Liping. Bangun tidur dan sarapan. Sekitar pukul 10. Setelah aku menyapa orang tuaku, saya langsung mengemudikan mobil kembali ke Haicheng. Setelah 1 jam berangkat, saya kembali ke rumah sewa. Saya mengambil koper yang sudah lama tidak digunakan dan penuh debu. Melihat rumah yang sudah saya tinggali selama lebih dari setahun ini. Sekali waktu saya merasa sedikit terharu. Aku bukan orang yang sentimental. Saya dengan cepat memasukkan pakaian baru saya ke dalam koper. Selain pakaian dalam, saya tidak mengemas pakaian lainnya. Saya mengangkat koper, membuka pintu, dan keluar. Pergi tanpa menoleh ke belakang. Duduk di dalam mobil. Saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada Li Ruosi. Kakak Ruosi, saya pindah hari ini. Di dalam rumah, kecuali beberapa pakaian lama. Saya sudah membersihkannya dengan baik. Jangan lupa untuk mengambil kunci rumah. Setelah mengirim pesan, saya menyalakan mobil dan menuju ke Shanghai Garden. Memikirkan bahwa saya akan tinggal di rumah besar 300 meter persegi. Hati ini tidak bisa menahan sedikit kegembiraan. Saya memarkir mobil di tempat parkir bagian penjualan dengan baik baru saja berhenti. Ye Xiaoman berjalan pelan menuju saya. Dia tampak memiliki ekspresi yang normal. Dan tidak merasa canggung karena sebelumnya kami bermain petak umpet. Dan tidak merasa malu. Melihat itu, saya maju dan mengangkat alis sambil tersenyum ke arah Ye Xiaoman. Kak, riasanmu hari ini sangat cantik. Ye Xiaoman menggulung matanya. Jangan banyak bicara. Ye Ai, kau sudah ganti mobil lagi. Dia melihat ke belakangku dan bertanya tentang Aston Martin Black Knight. TSK. Orang kaya seperti kalian memang berbeda. Mobil yang harganya ratusan juta bisa dibeli begitu saja. Di bawah arahan Ye Xiaoman. Keduanya menuju ke kantor properti. Mendaftarkan plat nomor kedua mobil. Kemudian kedua orang itu kembali ke tempat parkir. Saya mengendarai mobil ke tempat parkir bawah tanah. Mengangguk puas. Kak, maukah kamu pergi ke atas dan duduk sebentar? Saya menampilkan ekspresi yang kau mengerti. Ye Xiaoman menyilangkan tangan. Wajahnya tidak bisa menahan merasa sedikit merah. Dia menggelengkan kepalanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar hal itu, saya berpura-pura tidak mengerti. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya hanya ingin mengajakmu ke atas untuk minum. Secara mendesak. Jangan kira saya tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Saya masih bekerja. Kembali saja sendiri. Saya pergi. Melihat sosok Yao Xiaoman yang anggun, saya merasa marah. Saya mengambil lift ke rumah saya. Masuk ke dalam ruangan. Saya melompat dan jatuh ke sofa empuk. Terjemahan tidak diperlukan. Sungguh sulit untuk dipercaya. Saya benar-benar pindah ke Shanghai Manor. Ding! Terdeteksi tuan rumah bersemangat untuk pindah ke rumah baru hadiah uang tunai 500.000 yuan. Sistem. Jangan-jangan kamu tiba-tiba menghilang suatu hari? Tuan rumah? Yakinlah sistem ini dirancang untuk membantu tuan rumah mencapai puncak kehidupan ini baru permulaan. Keesokan harinya, saya terbangun di rumah baru. Saya hanya mencuci muka dengan cepat. Melihat penampilan saya di cermin yang tidak lebih dari 100. Saya bergumam, sudah saatnya untuk berganti pakaian. Keluar dari pintu gerbang Shanghai Manor. Saya menginjak lantai yang licin. Seketika, rasa dorongan yang kuat datang. Mobil melaju cepat disertai suara raungan. Wuhu. 2. Akselerasi 0100 km/jam dalam 7 detik memang bukan main-main. Karena terlalu bersemangat, saya mulai berteriak dengan gembira. Mendeteksi bahwa pemiliknya sedang mengemudikan mobil dengan agresif. Sangat menikmati. Mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 28.888 yuan. Sudah ditransfer ke rekening bank pemilik. Menggali rumput. Apakah ini yang disebut sistem menikmati hidup? Sangat menyenangkan. Saya mengemudikan Aston Martin berwarna abu-abu perak. Dengan cepat melintasi arus lalu lintas. Dengan cepat saya tiba di pusat kota. Beberapa menit kemudian, saya mengemudikan mobil ke tepi jalan tidak jauh dari toko LV. Memarkir mobil dengan baik di tempatnya. Begitu saya keluar dari mobil, beberapa pria dan wanita muda yang lewat menatap dengan penuh rasa iri. Saya memandang orang-orang ini. Dalam hati, rasa bangga yang kuat langsung terpenuhi. Saya sama sekali tidak bisa mendengar dengan jelas. Tapi saya juga malas untuk mempedulikan omongan ini. Saya langsung melangkah menuju LV. Begitu masuk, seorang penjual wanita berpakaian seragam hitam LV yang pas di badan. Langsung menghampiri dengan senyuman.
Selamat datang di Louis Vuitton. Di depan saya adalah seorang penjual wanita yang mengenakan riasan ringan yang halus, dengan kulit sehalus sutra, cantik dan menawan seperti bunga mawar merah muda. Saya menatap ke arahnya. Sebuah perasaan akrab menyapa. Namun, saya masih ragu untuk berbicara. Kamu adalah Su Wanqing. Penjual wanita itu terlihat sedikit terkejut selama 1 detik. Kamu adalah Su Yang. Di depan saya adalah teman sekelas SMA, Su Wanqing. Meskipun mereka adalah teman sekelas. Namun pada masa sekolah, mereka tidak begitu akrab. Su Wanqing adalah bintang kelas saat itu. Dan banyak siswa yang mengejar Su Wanqing saat itu. Saat itu, saya hanya tahu bermain basket sepanjang hari. Atau bermain sepak bola, dan sama sekali tidak memikirkan masalah cinta antara pria dan wanita. Su Yang, tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ini terlalu kebetulan, ya? Su Wanqing tersenyum lebar dan mengajakku masuk ke dalam toko. Aku juga ikut tertawa bodoh. Ya, ya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tadi saat aku melihatnya tiba-tiba, aku bahkan tidak mengenalinya. Hahaha. Begitulah. Kita sudah lulus selama 5 atau 6 tahun. Tidak ingat dalam waktu sekejap itu juga wajar. Sebenarnya setelah aku mengenali Su Wanqing, aku sudah memiliki rencana. Penampilan Su Wanqing sudah lebih dari 90 poin. Gadis dengan level seperti ini pasti terikat. Dan kita berdua adalah teman sekelas lama. Barang yang dibeli bisa memberinya komisi. Secara tidak langsung juga bisa membuat kita cepat akrab. Aku memanfaatkan waktu ini untuk segera berteriak dalam pikiranku. Sistem. Pindai dan ikat. Su Wanqing. Umur. 23 tahun. Tinggi. 169 cm. Berat badan. 53 kg. Penampilan. 94. Tubuh. Jumlah kali jatuh cinta. Masih lajang. Ding. Ikatan berhasil. Tingkat ketertarikan Su Wanqing terhadap pemilik. Mengenal. Sudah. Apa yang kamu siapkan untuk dibeli? Su Wanqing kemudian berbalik dan bertanya. Saya sudah melihat semuanya. Beli sedikit yang sama. Kalau suka, beli saja. Mendengar itu, Su Wanqing melihat ke arah saya. Dengan pakaian yang harganya beberapa ratus yuan. Meskipun tidak ada niat meremehkan. Namun, di dalam hatinya, dia masih tidak percaya bahwa saya bisa membelinya. Dia bertanya dengan sedikit bingung. Su Yang, apakah kamu pernah datang ke LV untuk membeli sesuatu sebelumnya? Barang-barang di sini tidak murah, loh. Saya menjawab sambil tersenyum. Aku tahu. Tidak masalah. Saat ini yang paling saya tidak kekurangan adalah uang. Saya mengarahkan tangan saya ke deretan kaos di depan dan berkata, kecuali kaos hijau itu, saya tidak mau. Untuk warna lainnya, beri saya beberapa untuk dicoba. Masih ada kemeja, sepatu papan. Pilihkan juga beberapa celana jeans untuk saya. Dan tolong langsung bungkuskan untuk saya. Su Wanqing saat ini benar-benar terkejut di dalam hatinya. Karena di dalam hati terdalamnya, saya selalu dianggap sebagai seorang mahasiswa miskin. Sekarang, tumpukan yang saya beli ini setidaknya bernilai puluhan ribu. Kontras ini membuat rasa ingin tahunya menjadi semakin kuat. Tidak lama kemudian, kedua orang itu datang ke kasir untuk membayar. Su Wanqing melihat tumpukan pakaian di meja. Kalau membeli barang-barang ini, dia juga bisa mendapat komisi yang cukup besar hari ini. Su Wanqing bercanda. Sudah 2 tahun tidak bertemu. Bagaimana kamu bisa jadi kaya seperti ini? Jangan-jangan kamu menang lotre 5 juta? Hahaha. Sebenarnya saya adalah anak orang kaya yang tersembunyi. Saat kuliah, kondisi keluargaku tidak baik. Itu semua hanyalah akting yang dilakukan orang tuaku untukku. Su Wanqing mendengarkan kata-kata ini merasa lebih tidak masuk akal daripada kalimat tentang lotre. Dia tersenyum canggung. Kamu serius? Tidak bohong padamu. Hingga saya lulus kuliah, baru tahu kalau keluargaku ternyata cukup kaya. Saat itu saya sangat marah. Hampir pergi dari rumah. Tapi saat memikirkan pergi tanpa uang, saya menoleransinya. Sudah tertipu selama bertahun-tahun. Saya harus menggunakan uang mereka dengan baik. Jika tidak, saya tidak akan puas. Saya bicaranya seperti omong kosong. Saya berbicara tanpa henti. Hampir-hampir saya sendiri percaya. Saya awalnya berniat mencari alasan yang sembarangan. Mengatakan bahwa saya adalah seorang pebisnis dan sebagainya. Tapi setelah berpikir bahwa saya pasti akan berhubungan dengan Su Wanqing lagi. Nanti kalau ketahuan bahwa saya tidak masuk kerja setiap hari, akan sulit menjelaskan jika ditanya. Jadi lebih baik langsung saja mengaku sebagai anak orang kaya. Dengan begitu, tidak bekerja juga menjadi masuk akal. Su Wanqing melihat saya dengan ekspresi serius. Dia juga mulai merasa ragu-ragu. Tuan, selamat siang. Anda telah membeli 9 kaos, 8 jaket, 12 pasang sepatu papan seluncur dan 1 tas ransel pria. Total belanja adalah 236.588 yuan. Apakah Anda membayar dengan kartu atau WeChat? Oh, mungkin WeChat.
Saya berkata sambil mengeluarkan ponsel dan membuka WeChat. Kode pembayaran saya hadapkan ke mesin. Dering, pembayaran berhasil. Melihat itu, Suan King diam-diam menelan ludah. Saya menerima tas besar dan kecil. Saya menoleh ke Suan King dan tersenyum. Baiklah, jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Jika ada waktu, kita bisa berhubungan lagi. Oh, baiklah. Suan King mendengar kata-kata ini. Seketika dia merasa sedikit tegang. Dia melangkah maju untuk membantuku membuka pintu toko. Dia juga tidak tahu mengapa dia merasa tegang. Terima kasih. Kalau begitu, saya pergi dulu. Sampai jumpa. Saya memegang tas dengan kedua tangan dan berbalik menuju tepi jalan. Melihat sosok Su Yang pergi. Suan King tiba-tiba melambai dan berteriak sambil wajahnya memerah. Su Yang, ada apa? Saya berbalik untuk melihat. Melihat Suan King berlari kecil mendekat. Nah, itu. Kita belum punya kontak. Suan King berkata dengan sedikit malu. Oh, iya benar. Lihatlah ingatan saya ini. Masih bilang akan berhubungan di kemudian hari. Ini bahkan tidak punya kontak. Haha. Ayo, mari kita tambahkan WeChat. Saya ingin mengosongkan satu tangan untuk mengambil ponsel. Tapi saya membawa terlalu banyak tas. Untuk sesaat, saya tidak bisa mengosongkan tangan. Saya menoleh ke mobil yang tidak jauh dari situ sambil tersenyum. Mobilku ada di sana. Saya akan pergi menaruh barang-barang saya dulu. Tunggu saya 2 menit. Suan King mengangguk dengan wajah memerah dan mengikutinya. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Dia secara aktif meminta pengakuan seorang pria. Entah kenapa, sebuah perasaan aneh tiba-tiba muncul. Dia merasa jika tidak meminta pengakuan saya, akan sangat sulit untuk bertemu lagi nanti. Saya membungkuk untuk memasukkan barang ke dalam sebuah. Ada tas di dalam mobil sport itu. Dia langsung membuka mulutnya. Tampilan mobil ini jelas tidak murah. Dia melangkah beberapa langkah ke depan untuk melihat lebih jelas. Di belakang mobil terdapat tulisan Aston Martin. Pada saat itu, dia sepenuhnya percaya pada apa yang saya katakan sebelumnya. Setelah meletakkan barang-barang dengan baik, saya berbalik dan berjalan menuju Suan King. Saya berkata dengan senyum. Sudah saya taruh. Tambahkan ke WeChat. Saya akan memindai Anda. Keduanya selesai menambahkan WeChat. Suan King tiba-tiba berkata, hari ini kamu membeli barang lebih dari 100.000. Saya bisa mendapatkan banyak komisi. Ini juga merupakan yang paling banyak sejak saya mulai bekerja di sini. Ini adalah yang terbanyak dari semua klien yang saya bawa. Terima kasih ya. Kalau tidak, lain kali saya traktir kamu makan deh. Baiklah. Jika sang bintang kelas yang mentraktir saya makan, saya tidak punya alasan untuk menolak. Saya bercanda berkata, oke, tidak akan mengganggu waktumu lagi. Cepatlah kembali. Saya menunggu makanan Anda. Hehehe. Pergi. Suan King mengangguk. Sedikit tersenyum. Sudut bibirnya melengkung ke atas, menunjukkan senyuman yang menggemaskan. Baiklah. Kalau begitu, kamu sibuk dulu. Nanti kita obrolkan. Saya berkata sambil berbalik dan berjalan menuju mobil, melambaikan tangan kepada Suan King. Lalu masuk ke dalam mobil dan menekan pedal gas, pergi dengan anggun. Mendeteksi bahwa tingkat ketertarikan Suan King terhadap tuan rumah meningkat menjadi 4. Kenal. Hadiah untuk tuan rumah, seri Portugis Suan Kuo. 1 jam tangan Patek Philippe. Bernilai 1,34 juta. Hadiah tambahan untuk tuan rumah, 1 keterampilan tubuh emas. Peningkatan fisik hingga 75. Ding. Mendeteksi bahwa tuan rumah merasa senang setelah berbicara dengan teman lama. Hadiah uang tunai 48.888 yuan. Seiring dengan suara sistem yang bergema. Sudah hampir membuatku tersenyum lebar. Bukan karena mendapatkan jam tangan senilai lebih dari 1.300.000. Melainkan karena keterampilan tubuh emas ini. Kedengarannya sangat keren. Oh, ya. Kamu benar-benar sangat perhatian. Aku hampir menangis saking bahagianya. Bisa tolong jelaskan lebih detail tentang keterampilan ini? Tubuh emas. Keterampilan ini dapat memperkuat organ dalam tuan rumah. Termasuk tetapi tidak terbatas pada meningkatkan kondisi fisik tuan rumah, kemampuan jantung dan paru-paru, memperpanjang waktu, dan lain-lain. Efek spesifik dapat dieksplorasi oleh tuan rumah sendiri. Sangat keren. Mendengar hal ini, aku tersenyum. Hehe, semuanya benar-benar mengerti aku. Aku sangat mencintaimu. Aku kembali ke Senhai Manor dengan senyum bahagia yang merekah. Tubuh emas. Ini lebih hebat daripada yang kulihat di novel online. Tubuh emas masih mengalir, ya? Benar-benar kemampuan dewa, ya? Hahaha. Saya berbaring di sofa dengan senyum lebar. Saya mengeluarkan ponsel dan membuka TikTok untuk menggulir. Begitu dibuka, saya langsung melihat seorang wanita berbaju ketat dari bahan berwarna. Cantik berambut pendek dengan tubuh sangat seksi. Dia sedang menggoyangkan pinggul dalam siaran langsung. Dia menempelkan selembar tisu di dadanya. Dia mengenakan stoking hitam di atas lutut. Di kepalanya, dia juga memakai headband berbentuk telinga kucing.
Dia terlihat seksi dan imut. Setelah melihat selama 2 detik, saya menyadari bahwa dia adalah streamer yang saya ikuti, yang bernama Kucing Putih Salju. Saya tersenyum tipis dan mengklik masuk ke ruang siaran. Saya menonton siaran langsung. Sudut bibir saya sudah melengkung entah sejak kapan. Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Dengan cepat bertanya dalam pikiran saya. Sistem. Apakah orang-orang di internet ini bisa dipindai? Bisa. Selama orang tersebut benar-benar ada di dunia nyata. Bisa dipindai. Itu juga bisa. Tetapi para streamer ini semua sudah berdandan dan menggunakan filter kecantikan. Apakah hasil scan yang keluar tidak akurat? Tidak. Fitur pemindaian sistem didasarkan pada banyak data nyata. Efek makeup tidak akan mempengaruhi hasil. Tidak konsisten. Tidak heran itu kamu. Jadi mari kita scan kucing ini. Objek pemindaian terdeteksi. Zhaoqi. Usia. 19 tahun. Tinggi. 160 cm. Berat badan. 55 kg. Kecantikan. 69. Tubuh. 78. Jumlah pacaran. 3. Tidak sendiri. Astaga. Hanya 69. Ini terlihat seperti 90. Ternyata internet tidak bisa dipercaya. Dengan makeup dan efek kecantikan, siapapun bisa jadi cantik. Tidak menarik. Berhenti mengikuti. Lalu saya menggulir layar untuk melihat streamer lain. Selama 10 menit berikutnya, saya terus memindai. Lebih dari 10 streamer tidak ada yang mencapai 85 poin. Saat saya mulai merasa bosan, akhirnya seorang gadis yang terlihat sedikit gemuk. Sekali lagi saya menghentikan jari saya. Saya melihat gadis di layar. Rambut coklat panjang yang sedikit keriting tergerai di belakang. Duduk menghadap layar. Wajahnya bulat, mata besar, bibirnya kecil dan imut. Di bagian atas, dia mengenakan atasan pendek berwarna pink yang ketat. Mata hati sangat menonjol. Di bagian bawah, dia mengenakan celana jeans ketat berwarna biru. Seluruh wajahnya terlihat cerah dan merah muda. Kulitnya halus dan sempurna. Mataku berbinar. Aku mengklik foto profilnya dan melihat. Namanya adalah Yeezy. Sistem. Pindai. Gu Xingwan simbol merek dagang terdaftar. Usia. 22 tahun. Tinggi. 165 cm simbol merek dagang terdaftar. Berat badan. 57 kg. Kecantikan. 88. Bentuk tubuh. 95. Jumlah cinta. 0. Masih lajang. Aku akan. Siap. Ini jelas merupakan wanita cantik sejati. Gu Xingwan telah memenuhi standar untuk diikat. Apakah ingin diikat? Jika tidak diikat sekarang, kapan lagi? Ikat. Segera. Arahkan ke saya. Ding. Pengikatan berhasil. Tingkat ketertarikan Gu Xingwan terhadap pemilik. Lebih aneh. Sekali lagi melihat layar ponsel. Ternyata Gu Xingwan sudah berdiri. Dia mengambil ponselnya dan mengganti lagu latar yang dinamis. Segera, dia mulai bergerak. Aku menatap layar dan menelan ludah. Tubuh ini benar-benar tak tertandingi. Saya membuka halaman profil pihak lain. Menemukan alamat IP berada di kota laut. Jadi saya tanpa ragu memberikan dia follow besar. Lalu membuka kolom hadiah. Orang kaya yang luar biasa. Menghabiskan uang banyak untuk membeli senyuman cantik. Seperti dalam cerita ini. Saya mengerti. Saya juga tidak banyak bicara. Membuka tampilan pengisian di Douyin dan langsung mengisi 50.000 yuan. Detik berikutnya langsung memberi. Setelah serangkaian tindakan, 50.000 yuan langsung habis. Jadi saya mengisi lagi 100.000 yuan. Sekali lagi memberikan. Suasana ruang siaran kembali menyala. Dan saat ini saya melihat komentar yang terus mengalir. Wajah menunjukkan kegembiraan. Rasanya sangat menyenangkan berbelanja sembarangan. Yang belum mengirim emoji anjing, cepat kirim. Apakah kalian tidak ingin juga menikmati kehidupan yang sempurna? Mendeteksi bahwa pengeluaran host meningkatkan suasana hati. Hadiah uang tunai 228.888 yuan. 2.258. Menghabiskan 150.000 sendiri tidak hanya tidak rugi. Sebaliknya, saya malah untung bersih 78.000. Sistem dewa ya. Tidak ada habisnya. Benar-benar tidak ada habisnya. Hahaha. Aku hanya senang. Gu Xingwan berkata di dalam siaran langsung. Kakak kaya. Terima kasih atas hadiahmu. Mari kita tambahkan WeChat. Tunggu sebentar. Setelah saya selesai siaran langsung, saya akan DM kamu ya. Saya sekarang menunggu kata-kata ini. Jadi saya mengetikkan balasan di kolom komentar. Baik. Dan kemudian mengirimkan serangkaian hadiah lagi. Setelah mengirim, langsung pergi. Tujuan saya sangat jelas. Cepat dan tuntas. Bukankah guru besar sudah pernah bilang? Menebar jala secara luas. Pertama selesaikan masalah jumlah. Meskipun di tempat saya tidak ada masalah kualitas. Karena yang bisa saya ikat adalah yang terbaik. Saya hanya suka proses ini saja.
Namun setelah meninggalkan siaran langsung Gu Xingwan, saya juga terus mencari 7 atau 8 orang yang terlihat cukup baik. Namun tidak ada yang melebihi 85 poin. Ini terus berlanjut hingga pukul 9 malam. Saya belum menemukan target baru. Saya juga malas untuk repot-repot. Hari-hari masih panjang. Tidak masalah 1 atau 2 malam. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, sudah siang. Saya agak malas berbaring di sofa sambil bermain ponsel. Setelah membuka Douyin, saya melihat ada banyak pesan yang belum dibaca. Wah, bagaimana saya bisa melupakan hal ini? Saya membuka antarmuka chat Gu Xingwan. Kakak belanja sayur. Ini nomor WeChat saya. Kamu bisa menambahkan saya. Kita bisa berteman. Saya baru saja menambahkan seorang teman. Gu Xingwan segera mengirimkan pesan. Kamu adalah kakak belanja sayur. Halo, nama saya Gu Xingwan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih atas hadiah yang kamu berikan. Bagaimana kalau saya ajak kamu makan? Saya tersenyum tipis. Mengetik balasan. Itu saya. Nama asliku adalah Suyang. Kamu sudah selesai siaran. Sudah selesai. Hadiah yang kamu berikan terlalu banyak. Sementara ini, saya tidak berpikir untuk siaran langsung. Saya berkata sambil tersenyum. Tidak terlalu sedikit. Di kemudian hari, jika kamu siaran dan saya punya waktu, saya akan memberikan sedikit. Wah, terima kasih banyak ya, kakak. Tentang hal yang baru saja saya katakan kepada Anda, yaitu mengajak Anda makan. Boleh saja. Kebetulan juga sudah hampir saat makan. Berikan aku lokasinya. Saya datang menjemputmu. Tak lama kemudian, Gu Xingwan mengirimkan lokasi. Saya mengkliknya dan melihatnya. Ternyata jaraknya sekitar 7 km dari saya. Itu tidak terlalu jauh. Kakak Su, bolehkah saya mengajak seorang teman makan nanti? Lagi pula, Gu Xingwan adalah seorang perempuan. Dia tidak terlalu nyaman makan sendirian denganku. Saya melihat pesan itu dan membalas dengan santai. Terserah. Cepat bersiap-siaplah. Saya akan segera ke sana. Saya mengganti pakaian. Memakai jam tangan Vacheron Constantin seharga 900.000. Setelah melihat-lihat di depan cermin, saya sangat puas dan mengambil tas LV saya sebelum keluar. Sampai di tempat parkir, saya masuk ke dalam mobil Aston Martin. Karena Gu Xingwan bilang dia akan membawa seorang teman wanita. Jadi, mengendarai SUV akan lebih nyaman. Setengah jam kemudian, saya tiba di depan gerbang kompleks tempat tinggal Gu Xingwan. Saya membuka WeChat dan mengirimkan pesan suara kepada Gu Xingwan. Saya sudah di depan gerbang kompleks rumahmu. Apakah kamu sudah turun? Saya mengemudikan SUV hitam. Begitu kamu keluar, kamu akan melihatnya. Sudah turun? Segera akan tiba. Setelah menunggu 2 menit, saya melihat 2 orang di dalam kompleks yang bergandeng tangan. Perempuan yang berpakaian santai itu keluar. Saya langsung mengenali siapa Gu Xingwan. Dia mengenakan kaos ketat putih dipadukan dengan rok ketat hitam. Sempurna menunjukkan lekuk tubuhnya. 2 kaki panjangnya terlihat. Sangat mencolok. Perempuan yang mengikuti Gu Xingwan terlihat lebih menggoda. Dia mengenakan gaun ketat. Bibirnya diolesi lipstik merah tua. Rambut panjangnya mengalir di belakang. Sistem. Pindai perempuan di samping Gu Xingwan. Qin Ruolan. Usia. 22 tahun. Tinggi. 164 cm. Berat badan. 50 kg. Kecantikan. 79. Tubuh. 85. Jumlah hubungan. Saat ini masih lajang. 79 poin juga bagus. Tapi tidak memenuhi syarat pengikatan. Sudahlah. Saya hanya tersenyum tipis. Melihat kedua orang itu mendekat. Saya membunyikan klakson mobil. Mendengar suara. Gu Xingwan langsung melihatnya. SUV hitam tidak jauh di depan. Matanya langsung bersinar. Karena mobil ini terlihat mahal. Saya melihat kedua orang itu mendekat. Saya menurunkan semua jendela penumpang depan dan berteriak sambil miringkan kepala. Here. Melihat jendela diturunkan, Gu Xingwan langsung merasa sedikit tegang. Tapi setelah melihat jelas rupa orang di dalam mobil, mulut kecilnya terbuka lebar. Ekspresi di wajahnya berubah dari khawatir menjadi terkejut. Astaga. Yi. Dia adalah seorang pemuda tampan. Di sebelah, Qin Ruolan setelah melihat jelas penampilanku. Bahkan lebih bersemangat sampai-sampai hampir melompat. Saya sudah melihatnya. Jangan bicara dulu. Kamu adalah Suyang. Gu Xingwan mengkonfirmasi. Mendengar itu saya tersenyum. Iya, saya. Kenapa? Tidak percaya saya adalah seorang pemuda? Tidak, tidak. Hanya tidak menyangka kakak Su begitu tampan. Wajah Gu Xingwan memerah dan dengan malu-malu berkata. Dengan sangat alami duduk di kursi depan. Qin Ruolan dengan PK membuka pintu dan duduk di kursi belakang. Baru saja duduk, dia tersenyum dan memperkenalkan. Kakak Su simbol merek dagang terdaftar. Ini adalah sahabat baikku, Qin Ruolan. Hai, ganteng. Wajah Qin Ruolan memerah dan dengan senyum membalas. Namun dalam hati,
Dia mengeluh. Setelah melihat seorang tampan muda, dia pun langsung berlari ke depan dan duduk. Ada restoran barat baru yang bagus di dekat sini. Mari kita coba pergi ke sana. Kita semua bisa. Kakak Su, atur saja. Gu Xingwan terlihat sangat manja. Terdeteksi bahwa tingkat ketertarikan Gu Xingwan terhadap Tuan meningkat menjadi 30. Hadiah uang tunai 200.000. Aku tersenyum samar. Tak lama, ketiga orang itu tiba di restoran barat yang bernama Jingyi. Dekorasi di dalam restoran mewah dan megah. Sekali lihat sudah jelas tidak murah. Tiga orang itu dipandu oleh pelayan menuju tempat duduk di dekat jendela. Saya melihat ke arah dua orang di depan. Kalian tidak perlu ragu. Pesan saja apa yang kalian ingin makan. Tidak perlu sungkan. Gu Xingwan mengangguk dan tersenyum tipis. Lalu membuka menu untuk melihat. Namun saat dia melihat menu, Qin Ruolan di sampingnya sudah memperhatikan jam yang saya pakai di tangan. Ini adalah salah satu jam tangan termahal di pasaran. Vacheron Constantin. Dia melirik saya dan merasakan ketertarikan. Utamanya karena saya menunjukkan aura yang sangat baik, anggun dan sesuai. Juga sangat sopan. Ini sangat sesuai dengan standar dalamannya sebagai anak kaya. Memesan 5-6 jenis hidangan. Lalu Gu Xingwan menyerahkan menu kepada saya. Su Gege, lihat apakah ada yang perlu ditambahkan. Saya menerima, melihatnya, lalu menggeleng sambil tersenyum. Kalian pesan apa saja sih? Sebagian besar adalah makanan penutup. Ini tidak akan mengenyangkan. Saya akan memesan beberapa lagi. Saya berkata demikian dan memesan beberapa jenis makanan penutup dengan nama yang sangat panjang. Mau minum 9? Saya melihat ke arah mereka dan bertanya. Gu Xingwan dan Qin Ruolan. Mereka bertukar pandang dan berpura-pura anggun berkata, mungkin sebaiknya tidak minum 9. Saya tersenyum. Lagi pula, apa artinya minum 9 di sini? Nanti kita langsung pergi ke 9 untuk minum sedikit. Mendengar itu, Qin Ruolan tertawa. Terserah pada kakak Su saja. Lagi pula, masih ada waktu. Saya melihat ke Gu Xingwan. Gu Xingwan sengaja berpikir sejenak dan berkata, baiklah, waktunya memang masih awal. Nanti kita pergi duduk sebentar. Dengan cepat, sebuah makan malam yang kaya berakhir.